status ada bintang baru. tamu hari ini. Ini bintang tamu kita tahun baru, status baru. Oh iya, Ya. ini jadi hari ini kayaknya bintang tamunya para janda-janda ya. Segmen 1 janda, segmen 2 janda, hostnya juga janda ya. Tapi nggak boleh gitu. Kita doain. Jangan gitu. Kita doain 2020. Kita janda. Kita doain 2026 nggak ada lagi status. Tapi guys gini, janda. maksudnya gini. Ya, statusnya menikah lagi. Bukannya apa-apa, maksudnya tapi Menikah 2026. Ya, gini loh, amin. maksudnya tapi kita juga Gitu loh. mengapresiasi mereka dengan segala macam keputusan yang mereka ambil. Ini adalah bukan keputusan yang mudah. Ya. Karena mereka juga harus berjuang buat dirinya sendiri, buat anaknya di kehidupannya dia yang akan datang. Aku nggak ngerti deh laki-laki ini apa sih maunya. Kalau nggak, sekali lagi kamu bilang, Laki-laki nih maunya apa? nggak ngerti kok 3 kali. Dibagi-bagi ambiar. Itu takdir, Riyadi bilang. Ya ikhtiar, usaha namanya ya. Bercerai dengan Adli Fairuz di tanggal 11 Desember 2025. Ya. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kita hadirkan Angbin Rishi. Risi. Angbin. Ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Cantik banget, cantik banget. Oh my God. Kamu kesini nggak bawa peye. Kita nggak bawa. Secantik ini. Ya kan, udah cantik jualan peye lagi. Amin, pintar masak. Apa sih? Sekarang nggak bawa masakan? Enggak. Udah pulang lagi deh. Ambin terlihat semakin cantik. Apa sih rahasianya Makin semakin cantik? kurus. Iya, apa? Iya. Yang kamu rasakan tuh apa? Kok terlihat semakin cantik? Kan kita harus selalu happy dong. Oke. Aku kan mau seperti KDP selalu cantik. Belajar sama janda senior dong janda. Bertiga, sini bertiga. Itu pinter juga. Karen, Iya, kita sini. kita sambut. Selamat datang dalam program terbaru. Ini dia JJJ. DJ. Kalau kamu berdua gini, selamat datang, kami adalah Bujang Lapuk gitu. Nggak boleh kasar loh, kasar banget. Masa perempuan digituin, nggak boleh. Iya kan, umur 40 belum nikah-nikah. Angbin, ketika diputus bercerai 11 Desember 2025, perasaan kamu apa saat itu? Perasaan aku itu kan keputusan yang sudah dipikirkan ya. Jadi bukan kayak semerta-merta menangis-nangis dan gimana kan Gitu itu Mas Rian. udah dipikirkan Gitu, matang-matang. udah matang-matang. Iya, ayo kita hajar nih berdua guys. Jadi perasaan kamu apa? Tenang. Ini bukan kamu. Bukan, Ini Angbin. perasaan kamu. Perasaanku stabil-stabil aja karena kan ini sesuatu yang udah direncanakan, udah dibicarakan Secara baik-baik. secara baik-baik. Kalau baik-baik kau pisah, kami ucapkan terima kasih. Bin, kamu tadi bilang bahwa perasaan kamu stabil-stabil aja karena ini sudah dipikirkan secara matang-matang. Berapa lama memikirkan perpisahan ini? Aduh, kalau itu kan masa aku ceritain sih. Tapi kan ini udah suatu keputusan yang matang ya. Nggak mungkin kita memutuskan. Ini kan keputusan yang besar banget. Betul. Nggak mungkin semerta-merta. Jadi udah kita pikirkan matang-matang dan udah kita bicarakan. Dan aku juga izin sama my whole life itu tuh semuanya berdasarkan seizin dari papa gitu ya. Jadi kayak apapun itu aku diskusin sama papa. Dan kalau beliau udah merestui, boleh. Gitu Mas Rian. Udah izin sama orang tua Ya, diizinin harus dong. bercerai. Harus. Memang harus, Iya. karena kan papa kamu juga menikahkan kamu. Iya betul. Jadi kayak beliau udah, oh ya udah kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memang kadang-kadang kan gini, kita mempertahankan sesuatu tapi nantinya jadi tidak baik, jadi toksik untuk anak. Aku kan punya Nah, Tapi secara yang mental buat diri sendiri juga. Yang tidak bisa dipertahankan apa itu? kamu kok mau tahu sih? Soalnya kan kamu sendiri bilang kalau tidak bisa dipertahankan, yang tidak bisa. Kan gini, setiap perempuan itu kan punya prinsip masing-masing kalau urusan KDRT dan perselingkuhan. Oh, no. Ada perempuan yang no excuse ya. Nah, kalau kamu pribadi, Kompleks. Jadi kan rumah tangga itu bukan cuma semerta-merta kayak oh karena ini tuh kompleks banyak dari mulai dua kepala, dua manusia yang bersatu kan punya
punya thoughts yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Dan kalau misalkan kita udah nggak bisa berjalan sama-sama, ya berarti kita udah nggak bisa memaksakan. Perasaan untuk kamu merasa tidak mungkin berjalan bersama-sama lagi itu muncul di tahun keberapa? Sebenarnya dibilang tahun keberapa spesifiknya sih aku nggak bisa bilang ya tahun keberapa. Tapi along the way akhirnya kita found out kalau ternyata kita nih sudah tidak bisa bersama lagi karena kita nih udah beda prinsip gitu. Maksudnya gini, Sudah beda prinsip. kalau perempuan itu kan sebenarnya tergantung laki-lakinya. Apakah laki-lakinya dari sini ini apakah mempertahankan hubungan gitu, maksudnya gimana caranya merayunya supaya meyakinkan kita lagi, ada nggak seperti yang dilakukan oleh Mas Aldi Fairuz ke kamu? Sebenarnya kalau masalah merayu-rayu nggak ke situ sih, tapi kayak lebih kita berdua adalah manusia yang sudah bertumbuh besar, grown ups gitu kan, kita sudah bisa sama-sama berpikir jernih. Dan kalau misalkan memang ini hanya menjadi misalkan jadi debat kusir atau jadi kayak sesuatu yang gimana looping gitu loh, kayak sesuatu hal yang Berulang. Ya berulang gitu, repetasi gitu. Ya. Jadi kayak mendingan udah. Jadi sering terjadi debat kusir yang berulang. Enggak juga begitu. Maksudnya kayak aku bukan tipikal orang yang suka berdebat gitu. Kita enggak, we are very inilah. Kita tuh orangnya damai lah gitu. Kita berdua tuh orang yang tipikal damai gitu. Tapi maksud aku mungkin kalau misalkan memang ya itu tadi balik dari beberapa aspek udah nggak bisa sejalan lagi, ya udah lebih baik kita berjalan masing-masing gitu. Untuk kebaikan anak juga dan kebaikan kesehatan mental kita masing-masing. Buah hati ada berapa? Satu. Satu ya? Satu. Sama berarti ya 4 tahun ya? kita 4 tahun ya? satu ya. 4 tahun. Kita berapa tahun? 7. Oke. 4 tahun. Angbin, apa pelajaran yang kamu ambil dari hubungan kamu ini? Oh banyak banget dong. We've been together kayak for 10 years ya, 5 tahun. Pacaran 5 tahun Pacaran 5 menikah. tahun menikah. It's quite a long time gitu. Kayak kita bersama-sama tuh udah lumayan lama. Aku habiskan masa remaja aku tuh sama mantan suami ya, sampai menikah juga sama dia. Jadi kayak tumbuh besar remaja sampai aku sekarang menjadi grown ups, itu tuh bersama mantan Oke, suami. pelajaran secara personal untuk diri kamu dari perpisahan ini. Oh banyak banget. Salah satunya. Banyak banget, banyak sekali. Yang nggak bisa aku sebutin tuh banyak banget. Tapi yang pasti dari perceraian ini aku tuh belajar menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih tough, yang lebih bahwa being a mother, being a good mother and being a good wife itu tuh kompleks. Banyak yang harus kita punya, banyak bekal yang harus kita punya untuk bisa menjadi a good wife, a good mother gitu. Jadi kayak I don't blame him untuk perceraian ini karena aku juga punya I have a lot kekurangan. Jadi kamu tidak menyalahkan dia sepenuhnya ya? Yes. Apa yang kamu rasa kekurangan di dalam diri kamu sampai akhirnya kamu bilang bahwa menjadi seorang ibu itu dibutuhkan begitu banyak sekali hal? Banyak kekurangannya, banyak lah. Kita kan, aku juga masih banyak belajar how to be good mother gitu. Terus I have a mental issue also gitu. I have a anxiety disorder gitu yang harus aku juga masih mencari bagaimana coping mechanism yang baik menjadi Seorang ibu. Iya, seorang ibu dengan having a mental issue tuh gimana gitu. I'm a working mom juga, kayak aku tuh suka banget kerja keras dan segala macam. Coping mechanism kamu setelah berpisah akhirnya harus apa? Akhirnya, coping mechanismnya ya I'm being happy with myself. Terus aku tuh ngembangin diri aku juga. Terus ya aku juga semakin seneng berkarya, semakin seneng masak, semakin aktif. Ya aku kadang-kadang menyenangkan diri sendiri dengan misalnya jalan-jalan, ngapain kayak gitulah. Semoga lebih happy ya. Sama anak aku. Angbin, kita mau kasih lihat yang satu nih. Sebuah fakta dari perceraian Angbin dan juga Aldi Fairuz. Resmi cerai dari Aldi Fairuz, Angbin Rishi dapat hak asuh anak. Ini kesepakatan bersama, ya lagi pula masih di bawah 12 tahun ya. Iya. Kita kan nggak pernah, memang kan kita memutuskan, keputusan ini kan memang dalam keadaan yang Sadar.
sadar, kita sama-sama stabil dalam keadaan yang baik gitu. Jadi kayak oh ya udah Asyir sama aku yang besarkan, aku juga ibunya gitu. Aku merasa aku juga capable untuk membesarkan Arda. Ada perjanjian nggak ketika berpisah anak harus gimana nanti mau? Of course, Ya. ada perjanjian kayak Ayahnya menafkahi berapa gitu setiap bulannya ada tertulis semua di sana? Atau enggak? enggak sih, aku enggak pernah meminta beliau untuk kayak harus ngasih harus apa. Tapi putusan dari pengadilan? Putusan dari pengadilan kayaknya ada ya, tapi aku sih lebih kayak ya udahlah gitu. Oke, saya harus bilang maaf. Tadi saya bilang bahwa kalau baik-baik kau berpisah. Itu saya cuma bercanda, Sobat Ambiar. Karena banyak juga kok sebenarnya mereka berpisah secara baik-baik. Dengan kesadaran penuh Kesadaran. bahwa keduanya manusia yang punya kekurangan dan akan lebih baik bisa bertumbuh masing-masing jika memang tidak bersama. Banyak yang seperti itu dan tidak kenapa-napa juga, itu adalah perjalanan hidup. Betul. Setelah kamu berpisah, apa yang kamu temukan? Setelah berpisah, jadi dulu aku pikir kan gini ya, berpacaran lama terus nikah. Kayak kita tuh kadang-kadang pas kita nikah kita pikir oh ini tuh jodoh gue loh yang akan Pas waktu awal kita nikah. ya imagining I will see the wrinkles, nanti dia tua gimana Ekspektasi. bersama-sama, kita akan bercucu tapi ternyata di ternyata pertengahan bukan gitu. We have to let go gitu, kita harus ikhlas. Kalau kadang-kadang apa yang kita pikirin tuh, apa yang kita harapkan tuh belum tentu. apa yang kita planning belum tentu. Tapi setelah berpisah kamu ada rasa kayak kesepian gitu nggak? Not really sih, kayak maksudnya karena kan di rumahku rame banget ya, banyak pegawai, ada anak, terus juga keluarga aku juga punya teman-teman yang full support Win. gitu. Karena mungkin sudah terbiasa dan sudah terlalu banyak di sini gitu. Terbiasa. Terbiasa Oke. melakukan sesuatu di sini. Nanti- Akhirnya Dulu ketika gitu ya, Ya. dulu gitu ya. Nanti kita Jadi akan ketika kesana. melepaskan, Oke. nggak ikhlas. Nanti kita akan menuju dengan kata terbiasa tadi, tapi kita akan ke fakta lainnya mengenai perpisahan mereka. Fakta sebuah apa artikel. lagi Apakah Swe? cerai? Angbin Rishi akan jalani co-parenting dengan Aldi. Ini kurang lebih 1 bulan ya, kalian sudah berpisah 1 bulan lebih beberapa hari. Bagaimana co-parenting sementara ini? Ya bentuk kesepakatannya itu gimana? Nggak ada kesepakatan yang kayak gimana sih, kayak kalau dia mau lihat anaknya Silahkan aja. silahkan aja. Jadi kapanpun anytime ya. Yes. Kan misalkan 3 hari ke sini, mamahnya 3 hari untuk bapak. Atau enggak juga, terserah deh. Nggak juga sih, misalnya paling dia dalam waktu 1 minggu ada waktunya berapa gitu. Ya nggak apa-apa, ketemu sama anaknya, nanti anak aku biasa nginep sama babanya kayak gitu, nanti pulang besok kayak gitu aja. Amin Risi. Kali ini kita akan mengajak perempuan cantik ini bermain dalam Ambiar dalam dilema. Let's go. Silakan. Aduh, takut deh. Takut No deh. need to Takut. worry. Mau diapain sih? You're good here, kamu aman di sini. Ya tenang sayang, ada aku. Takut deh. Lebih memilih bertahan demi anak sambil menangis diam-diam tiap malam, atau pergi tapi harus menerima anak bertanya kenapa mama sama papa pisah? Kan udah milih pisah dong, jawabannya udah. Berarti yang kedua ya? Yang kedua. Capek soalnya nangis terus tiap malam ya kan karena cemburu, sebel dan yang Gue gak lain-lain. bilang nangis ya, gue gak bilang nangis. Oke, kapan terakhir nangis untuk hubungan kamu bersama dengan sang mantan suami? Ada dong, rahasia dong. It's okay. Lebih memilih menciptakan kenangan hangat untuk anak meski harus berpisah, atau membiarkan perpisahan berlalu tanpa kenangan yang bisa ia pegang. Gimana? Lebih memilih menciptakan kenangan hangat untuk anak meski harus berpisah, atau membiarkan perpisahan berlalu tanpa kenangan yang bisa ia pegang. Intinya Wow. dua-duanya berpisah kan? Iya. Ya kalau ada Yang pertama kenangan yang ya, bagus ya. kenangan. Bagus. Terus ada kenangan lah, ngapain pusing Ya, jadi mau ada yang kenangan aja. Ya nggak apa-apa dong. Good memories kan bagus untuk Betul. Nah, Ya. oke. Saat anak tumbuh dan mulai mengerti, lebih memilih menceritakan semua perjuangan atau membiarkan ia hanya mengingat hal-hal baik? kayaknya mengingat hal-hal baik aja deh. Karena kayak buat apa juga harus tahu
struggle seorang tuanya. Namanya anak pasti akan tahu dengan sendirinya. Oh gitu ya. Ketika dunia terasa berat, lebih memilih meminta bantuan orang lain atau kuat sendirian demi anak? Kuat sendiri sih, tapi kadang juga minta bantuan orang tuh nggak kayak minta apa, cuma paling kalau lagi sedih ketemu sama papa. Bisa ngobrol. Iya kayak gitu aja. Ya. Kayak gitu kadang kan sekedar ngobrol, sekedar kayak Having good time together. Iya, having good time atau kayak letting go yang burdens yang ada di sini kan nggak enak gitu. Gitu. Kamu tuh sering ngobrol sama papa ya? Banget, he's my best friend, my mentor, my everything lah. Mau bilang apa sama papa? I love you, stay healthy, Paps, gitu. Because I need you the most, gitu. Papa bilang apa waktu akhirnya semuanya harus berakhir? Sebenarnya Papa tuh dia adalah wasit ya. Papa tuh sebenarnya wasit ya. He's a very wise man gitu. Jadi kalau misalkan aku berantem, dia nggak pernah Gak pernah bikin kayak- memperkeruh ya, menyalahkan ya. nggak pernah kayak kamu gini nggak. He's a very dia punya perspektif yang cukup adil gitu. Oh, Oke, makanya kamu juga perspektifnya begitu banyak sekali spektrum. Very good. Aduh. Kita bakal lihat juga buat sobat Ambiar, ini dia konten Angbin Rishi, Strong Women, sebagai seorang perempuan yang Single baru mom. saja bercerai. sayang. Oke, Angbin, setelah berpisah ya, coping Ya, mekanisme. maksudnya gini ya, maksudnya tuh kalau kita tuh ini pasti idaman para laki-laki kan, punya istri yang pinter masak, urusin rumah dengan baik, diam di rumah, nungguin suami. Enggak, kalau saya punya istri nggak harus begitu kok. Terserah istri saya mau kerja, terserah boleh. Ya kan ini juga bisa kerja bisnis. Ya, tapi nggak harus nunggu di rumah segala macam. Kerja tuh bisa di rumah aja menghasilkan duit. Belum juga nikah udah berantem. Semakin produktif nggak setelah berpisah? Kayak akhirnya, kayaknya gue masak aja deh, gue bikin konten segala macam. Sebenarnya lebih ngikutin mood sih ya. Kayak misalnya kalau dulu kan bener-bener yang stays at home terus yang kerja terus. Kalau sekarang kalau pengen jalan-jalan aja gitu. Tanpa beban gitu ya. Oh, dulu nggak boleh jalan-jalan. Boleh, aku nggak bilang gitu loh. Tapi Ya kan ini maksudnya istri yang kayak- baik, patuh gitu sama suami. Maksudnya dulu kan I'm a wife and a mom gitu. Jadi Sebentar, Cikita Medi kenapa mau komentar? Kenapa? kita Lu Kenapa? kayaknya buang nafas, Iya, kenapa Cikita mau ada yang disampaikan? Idem. Idem kenapa? Ya idem kan dia juga nggak ngapa-ngapain. Oh, sekarang di bisa rumah. ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain. Bukan sekarang bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa beli apa-apa. Tahu aja sih. Kan maksudnya begitu. Kalau dulu kan ditabung maksudnya. Oh, jadi lebih produktif, kamu lebih milih ke sana. enggak juga, aku selalu produktif dari dulu. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka diem membatu gitu, enggak. Oke, komunikasi sama mantan suami gimana? Baik, fine, we're fine. Maksudnya ya Jadi enggak, best friend. not really, tapi ya kita Ya ini nggak lah. harus lah ya. Ya komunikasi sewajarnya aja. Nggak harus kan Cikita kalau sama mantan menjadi best friend. Tapi kalau mau jadi best friend boleh kan? Bisa kan? Nggak harus. Nggak harus kan. Apa yang disampaikan untuk sang mantan? Apa? Nggak ada. Nggak ada sih, ya udah. Apa yang ingin disampaikan Stay buat healthy. anak tercinta? Oh banyak sekali, Ardashir, anak kami yang soleh dan ganteng. Semangat terus sekolahnya, semangat terus, happy terus. Pokoknya harus selalu happy. Semua yang kami lakuin untuk Ardashir. Oke. Apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang masih berjuang, para perempuan yang sudah berpisah dengan suaminya? Para janda-janda loh se-Indonesia Raya. Kan strong. Sebagai senior gitu ya. Ya kamu bisa menikmati takdir itu akan lebih indah. Jadi diri sendiri aja, percaya sesuatu yang baik akan kembali baik buat kita. Stop, itu ngomong untuk diri sendiri. Oh iya Kita dong. akan balik saat lagi ya.